Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberikannya waktu untuk kami presentasi mengenai apa yang sudah kita dapat dari CGP selama 2 bulan, dan kami juga harus menyampaikannya ini bukan karena tugas, bukan karena program, karena memang tujuan pemerintah adalah agar kita semua bisa mengetahui apa sih yang dipelajari di CGP, apa saja manfaatnya untuk para guru. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan dengan Bu Dewi, di mana untuk penyampaian pertama saya ingin perkenalkan dulu di mana materi kami mengenai penerapan budaya positif di lingkungan kelas, ya. Sebenarnya Bapak Ibu guru sudah melakukan hal ini pada saat berjalan. Tujuan dari budaya positif tersebut sebenarnya kita mengarah kepada ayahanda kita yang Pak Ki Hajar Dewantara, yang merupakan Bapak Pendidikan Indonesia, di mana pendidikan tersebut sebenarnya bertujuan untuk menuntun anak menuju dalam kebijaksanaan. Berarti kita pendidikan itu menuntun anak agar lebih memahami pada dirinya sendiri, seperti itu. Oke. Yang berikutnya, di mana pendidikan juga kita untuk memerdekakan anak dengan memberikan kebebasan para anak untuk belajar. Jadi di sini maksudnya bukan hanya bebas saja untuk belajar, tapi di mana kita memberikan mereka gambaran agar merasa enak untuk belajar. Nah, terus pendidikan juga didasarkan pada kodrat alam, setelah itu dan juga pada kodrat zaman. Yang bawah ada sinarnya sudah. Ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan tersebut kita juga harus menghamba pada sang anak. Maksudnya di sini kita bukan untuk menyembah anak ataupun kita harus mengikuti apa yang anak inginkan. Tapi kita hanya memandang anak dengan rasa hormat. Setelah itu pembelajaran yang kita ampuh itu untuk selalu berorientasi pada anak. Jadi bukan hanya kepentingan pada gurunya saja untuk menyelesaikan materi, seperti itu. Setelah itu pendidikan itu bagaikan persemaian benih-benih kebudayaan di mana bisa menghasilkan budi pekerti. Itu tujuan yang ingin didapat. Menurut Pak Ki Hajar, ada 3 hal anak di dalam dunia pendidikan. Yang pertama, anak itu lahir di dunia nyata diumpamakan seperti selai kertas yang belum ditulis. Artinya anak tersebut kosong kelompong, kita pendidik boleh mengisi kertas yang kosong tersebut. Yang kedua, anak itu lahir sebagai sehelai kertas yang sudah ditulisi dengan penuh, sehingga pendidik tidak mungkin dapat mengubah karakter anak. Ada 3 pendapat ya ini. Yang ketiga, anak itu dilahirkan diumpamakan sehelai kertas yang sudah ditulisi penuh, tapi kita sebagai pendidik, kita hanya
berkewajiban atau berkuasa menebalkan segala tulisan tersebut, baik tulisan yang jelek itu nanti tergantung kita. Setelah itu ataupun tulisan yang baik ya, yang ada di dalam diri anak. Oke, sekarang kita lanjut ke materi tentang disiplin. Nah, disiplin ini bicara tentang peraturan yang kita buat kadang-kadang untuk anak-anak kita di sekolah. Nah, di dalam disiplin pasti ada 3 hal yang ada 3 hal tujuan utama sebenarnya yang kita inginkan. Yang pertama yaitu kita ingin membentuk motivasi perilaku manusia pada si anak. Nah, sekarang hari ini saya ingin mengajak teman-teman berpikir, kita membuat anak kita disiplin. Apakah kita ingin anak kita berpikiran untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja? Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, atau yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Ya, silakan pilihan teman-teman. Mau yang mana? Nomor 1, 2, atau 3 tujuan kita dalam mendisiplinkan anak-anak kita. Ya, masing-masing mungkin menjawabnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, ya. Ya. Tapi alangkah baiknya kita sebagai seorang guru, sebagai pendidik, di mana kita juga bertujuan untuk berorientasi pada anak, kita memilih untuk yang nomor 3, ya. Untuk menghargai diri sendiri, anak kita ajarin disiplin, tapi bagaimana supaya dia tetap bisa menghargai dirinya sendiri, menjadi insight sesuai harapan kita, sehingga dia berpikir pada dirinya, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Jadi seperti itulah yang kita harapkan, ya. Jadi tidak cuma menyalahkan saja, setelah itu memberikan hukuman. Nah, ini yang sudah kita lakukan juga tentang keyakinan kelas, atau kita bisa membuat kesepakatan kelas, ya. Nah, kesepakatan kelas di sini, oke, ada yang istilah peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Ini berbeda, ya. Kalau peraturan biasanya lebih kepada sanksi hanya satu arah saja, tapi si anak cuma jeraknya hanya sebentar. Sedangkan keyakinan kelas kita harapkan supaya lebih universal, bisa masuk ke dalam hati anak sendiri kalau dia melanggarnya, seperti itu. Oke, silakan Ibu Dewi. Ya, tadi dalam membuat keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Setelah itu berupa pernyataan-pernyataan universal, pernyataan dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, udah kita lakukan di kelas, ya kan? Setelah itu berupa sesuatu yang dapat diterapkan pada lingkungan tersebut, dan semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya tidak hanya dibuat oleh guru ataupun anak-anak sendiri. Jadi ada komunikasi seperti itu. Setelah itu, setelah dibuat, guru ataupun siswanya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas tersebut. Artinya bisa berubah dalam waktu ke waktu sesuai dengan kesepakatan. Oke. Dalam prosedur pembuatan keyakinan kelas, kita di sini persilahkan murid-murid untuk bercurah pendapat, pastinya itu yang pertama, karena kita berorientasi pada murid, ya kan? Nah, setelah itu mencatat semua masukan-masukan para murid, bisa ditulis bentuk poster, ya kan, atau kertas yang besar. Terus kita menyusun keyakinan kelas tersebut dalam bentuk keyakinan kelas. Mungkin masing-masing dari kelas sudah pada membuat, ya, sudah ditempel juga di kelas, dan itu sudah
merupakan budaya positif yang sudah kita lakukan. Setelah itu, nah, setelah menempel, jangan lupa kita meninjau kembali daftar keyakinan tersebut, ya, di mana mungkin ada peraturan yang bernada negatif ataupun keyakinan yang bersifat memaksa seperti itu, ya. Terus yang kelima, tahap akhir, tinjau ulang kembali keyakinan kelas, dan setelah itu apabila ada perubahan kita sepakati bersama. Jadi seperti itu. Apabila sekarang sudah ditempel, nanti tetap kita jalankan. Apabila ada yang melanggar, bagaimana lagi kita tinjau kembali seperti itu. Ini contohnya, contoh curah pendapat tugas guru, yaitu ada mengajar, mendidik, menjawab pertanyaan, memberi nilai, mengatur kelas, menegur peraturan kelas, yang menjalankan, peduli pada semua murid tugasnya. Nah, ini contoh di mana pada saat kami melakukan diskusi atau curah pendapat pada anak murid kami. Jadi ini semua pendapat anak murid. Jadi gurunya hanya menuliskan dan juga memberikan sedikit pendapat saja, di mana murid-murid sesuai apa yang dia inginkan sih supaya nyaman di kelas itu seperti apa begitu. Silakan Bu Dewi lanjut. Nah, tugas guru bukannya apa? Bukan untuk apa? Menyakiti atau memaksa murid untuk belajar, merapikan barang-barang murid. Ini kata-kata dari anak-anak, ya, bukan dari kami. Jadi seperti itu. Ataupun mulai dari gurunya. Dan juga murid tugasnya bukan untuk, nah seperti itu. Akhirnya kita melakukan kesepakatan seperti itu. Apabila kita membuat hal seperti ini, otomatis ada kesadaran diri di dalam anak murid secara batiniah, ya kan, untuk menyentuh hatinya sendiri seperti itu. Jadi semuanya berasal dari murid. Ini contoh kesimpulannya untuk keyakinan kelas. Nah, seperti itu, ada menjadi yang terbit. Jadi bahasanya lebih universal, ya, Bapak Ibu. Tidak harus bentuk peraturan. Artinya dilarang makan di kelas, jangan seperti itu, ya. Nah, jadi lebih universal. Oke, lanjut Bu Dewi. Nah, di dalam menentukan keyakinan kelas kita biasanya ada konsekuensi, ada hukuman, ya kan? Nah, di sini juga ada nanti apa istilahnya restitusi. Nanti dijelaskan oleh Bu Dewi. Yang pertama tentang hukuman dulu. Hukuman kita bentuknya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Itu biasanya kan tidak menggunakan sepatu di kelas misalnya. Sepatunya dibuang atau dilepas gitu kan. Setelah itu misalnya hormat bendera 2 jam pelajaran, tidak melakukan itu. Nah, itu bentuknya hukuman atau tidak mendidik, ya. Jadi bahasa hukuman bisa kita ganti dengan bahasa sanksi atau konsekuensi, ya. Di mana semua perasaan anak tetap kita jaga dan juga sistemnya harus lebih mendidik seperti itu, ya. Dan juga sebelum kita memberikan hukuman, kita ingatkan kembali apa yang sudah dia langgar dari keyakinan yang sudah kita buat seperti itu biasanya. Ini Bapak Ibu ada banyak ya konsekuensi ini dikatakan berhasil apabila anaknya itu merasa nyaman. Nah, seperti itu ya. Oke, silakan Bu Dewi. Nah, itu semua berawal dari hal kecil, peraturan kelas tadi yang kita buat. Setelah itu kita jadikan keyakinan kelas yang lebih besar dengan lingkungan positif. Akhirnya di sekolah kita bisa menjadi sebuah budaya positif yang akan terjadi.
di mana anak-anak kita menjadi peran utama dalam pendidikan, tidak hanya pada guru saja. Seperti itu. Oke, sekarang saya ada beberapa pertanyaan. Bapak Ibu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu menurut Bapak Ibu nilai kajian kelas apa yang harus dituju oleh anak? Misalnya tepat waktu kah, gitu kan? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Iya, berarti apa? Iya, tanggung jawab. Ya, salah. Iya, dilarang mengganggu orang lain. Dilarang mengganggu PRU, ya kan? Nah, dilarang mengganggu orang lain. Ini apa? Bapak Rut. Ya, penyayang. Penyayang, ya, penyayang. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin. Takut sama tiket, guru tiket, ya. Dilarang melakukan kekerasan. Lemah lembut. Kasih sayang. Dilarang melakukan kesalahan. Ya. Kasih sayang. Kasih sayang katanya. Kasih sayang. Dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikan apa itu? Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran. Andre. Budaya Andre. Oh, bersabar, ya. Kesabaran. Gunakan masker. Pandemi. Aurat. Terpaksa. Jangan berlari di kelas atau di koridor. Oh. Ya, Attitude. Sopan santun. santun. Oh, sopan santun ada. Oke, sekarang kita lihat apakah hasil yang betul ada berapa. Ya. Jadi selalu kembalikan buku tadi, tanggung jawab, betul. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah, menghormati orang lain. Komitmen, dilarang melakukan kekerasan. Itu keselamatan, menghormati orang lain. Nah, dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan, betul. Bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain atau kesabaran, betul tadi ya. Ya, gunakan masker, ya, kesehatan atau keselamatan. Nah, jangan berlari di kelas atau koridor, ya, keselamatan dengan Olahraga. keamanan, ya. Iya. Olahraga. Seperti itu. Jadi nilai-nilai yang kita buat di dalam keyakinan kelas itu harus kita pikirkan baik-baik agar ada maknanya sesama kita sebagai pendidik ataupun untuk anak-anak kita. Seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Nah, sekarang ada lagi pertanyaan. Ini masuk hukuman atau konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat ke kelas. Sanksi. Hukuman atau konsekuensi? Sanksi. Rudi pernah kan Rudi kan? Nah, Rudi apa menurut kamu? Saya tidak pernah mencatat cuci WC dulu. Saya kenanya hukuman. Hukuman. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Jelas itu. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Pas Satgas apa? Hukuman, Pak. Kalau dia sakit, nah itu konsekuensi. Menggantikan kertas tugas teman yang Konsekuensi. telah dicoret. Konsekuensi.
membersihkan tumpahan air di meja tulis. Konsekuensi. Tersenggol. Meminta murid tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali setelah terlambat. Hukuman. Olahraga tambahan. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Pak Guru PJOK apa? Oh, konsekuensi katanya. Ya. Hukuman. Guru PJOK. Yang biasa dihukum itu bilang hukuman. Oke, sekarang kita lihat hasilnya. Nah, kemudian kata itu hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali tadi kalau terlambat itu juga hukuman. Kita nggak boleh kayak gitu ya. Murid diminta untuk push up 15 kali karena bukan naskah, itu hukuman pagi ya. Kita nggak boleh, itu negatif nanti hasilnya. Sekarang menggantikan kertas tugas sama dicoret itu konsekuensi. Hukuman air konsekuensi. Pon apa ya? Kalian Joko kan dari sini ya Bu? Itu nggak boleh juga hukuman. Oh boleh, tapi di jam olahraga bagus itu. Murid disuruh menggunakan sepatu seharian. Nah, kan? Saya dulu di Sekolah itu hukuman. Nah, apabila dia lari tapi di jam PJOK itu namanya konsekuensi. Berarti ada manfaatnya masih di jam PJOK. Maka olahraga. olahraga tambahan. Tidak mengenakan maksudnya itu, tidak mengenakan. Siapa yang sering lari berlapangan itu ya? Iya, ayo. Nah, fisika itu belajar fisika. Kalau fisika yang lari bukan konsekuensi tapi hukuman. Oh, hukuman. Iya. Hei, kesabaran tadi, kesabaran. Kesabaran tadi itu ada. Oke, kita lanjut. Kalau itu sudah merupakan kontrak, nah kontrak kelas berarti itu konsekuensi. Nah, Ada itu kontrak berapa kelas. tambahan lagi? Iya, betul. Kalau nggak ada kontrak, hukuman. Iya, tapi kan kontrak, iya. Iya, tapi kontrak kelas kan dalam bahasanya dalam bentuk bukan peraturan ya, tapi sebuah keyakinan atau kesepakatan. Anaknya udah sepakat kayak itu, nah, gitu kan? Kalau belum sepakat itu namanya hukuman. Oke, silakan Bu Dewi. Bapak Ibu, masih semangat? Masih. Semangat. Semakin semangat. Oke, kalau masih ada waktunya nanti di jam terakhir nanti kita bisa pakai quiz lagi. Tapi sebenarnya belum siap Bapak Ibu ya. Lupa tadi waktunya. Kita lanjut sekarang. Bolongin apa? Bolongin. Oh, Memiliki. bahasa Inggris. Bolongin. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Ketika siswa kita itu melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai keyakinan tadi, yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan, ya, atau melanggar peraturan. Nah, hal itu sebenarnya anak-anak kita itu mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka, ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar, ya. Yang pertama itu ada survival ya, di situ untuk kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua itu ada yang kedua itu adalah love and belonging ya, di situ itu adalah cinta dan kasih sayang, ya, kebutuhan untuk diterima, ya. Yang ketiga ada power, di situ ada penguasaan, ya, penguasaan yaitu kebutuhan atas pengakuan untuk atas kemampuannya, ya. Nah, selanjutnya fun, ya, fun itu kesenangan, ya, kesenangan.
kebebasan, freedom, ya. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan ya untuk kebutuhan dasar yang pertama di sini yang saya bahas kebutuhan cinta dan kasih sayang. Ya. Nah, kebutuhan ini ya untuk mencintai dan memiliki ya meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita terhubung. Nah, anak-anak yang memiliki kebutuhan cinta dan kasih sayang ini, yang mempunyai kebutuhan cinta kasih sayang yang tinggi, ini biasanya mereka ingin disukai, ya. Jadi ingin merasa disayangi orang lain. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan ini bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, kebutuhan komponen psikologis pada kebutuhan ini juga meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, selanjutnya kebutuhan akan kesenangan, ya, fun. Kebutuhan ini meliputi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Nah, anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dilakukan. Mereka juga konsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga mengemaskan, bahkan saat bertingkah laku buruk. Selanjutnya kebutuhan akan kebebasan, ya. Nah, kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Nah, anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Selanjutnya kebutuhan penguasaan, ya. Nah, pada kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Nah, kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dan dihormati. Nah, sekarang semisal ada contoh seperti ini, kita diskusi. Nah, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka dan senang menyanyi. Berarti anak ini memerlukan kebutuhan apa? Kasih sayang dan cinta. Hanya berlaku pada. Iya. Iya, freedom juga masuk, kebebasan. Ya, masuk juga kebebasan. Cinta dan kasih sayang juga masuk. Ya. Nah. Cinta, apa itu cinta? Aku bosan. Masa belajarnya cuma gitu-gitu aja dengan ibu guru. Oh, dengerin ibu guru aja. Nah, ini masuk kebutuhan apa ya? Ini kalau kebutuhan apa? Bisa diajar. Hah? Kebutuhan apa ini? Kebutuhan apa? Hah? Ada penguasaan, ada kesenangan, ada kebebasan, ada bertahan hidup,
Akan kami beri power. Hari ini cocok kalau dengerin ini aja. Pan. Ada kesenangan. Iya. Kami beri power. Ya bebas juga bisa itu kan pengen ibaratnya bosan kan anak ini kan dengeran ibu aja ibaratnya pengen sesuatu yang lain lah bosan dengan cara belajarnya begitu aja ya nah seperti itu. Oke lanjut Bu Fitri dan Bu Ades. Baca anu. Kebutuhan power kayaknya. Oke Bu Fitri dan Bu Ades sekarang kita lanjut ya. Oke nah sekarang sekarang lanjut kita. Nah, ada 5 posisi kontrol. Ya. Ini merupakan model disiplin ya, suatu model disiplin yang berpusat pada anak, ya, berpusat pada anak, yang dikembangkan oleh Gasan ya. Gasan dengan pendekatan restitusi ya. Jadi ada 5 posisi kontrol ya, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama itu penghukum, yang kedua membuat orang merasa bersalah, yang ketiga itu teman, yang keempat itu pemantau, dan yang terakhir itu manajer. Ya. Nah, sekarang Wah, ini power sudah itu. oke. Low. Belum ini dia. Wah, rajin saya. Yang pertama penghukum, ya. Biasanya di posisi ini, ya, posisi penghukum ini biasanya itu suaranya lebih keras, ya. Dengan bahasa tubuh itu mata melotot, Tidak usah dengan tangan menunjuk, ya. Ya, biasanya orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, sekarang bahasanya seperti apa ya? Pada posisi penghukum ini biasanya yang dikatakan itu kalimat seperti ini. Patuhi aturan saya atau awas, ya kan? Ya, Betul banget. Oke. itu ancaman. Nah, jadi kalau sekarang Bapak Ibu, Itu perundungan. Bapak Ibu, jika anak kita, siswa kita mendengar, ya, ibu gurunya, atau kok ibu guru langsung ibu guru, ya. Jika Bapak Ibu, ya, jika Bapak Ibu guru berbicara seperti ini, ya kan? Bagaimana perasaan murid kita? Gimana, Dut? Gimana? Nah, akibatnya apa? Saya belum ketemu. Akibatnya apa? Gitu. Saya belum ketemu guru yang kayak gitu. Apa? Kayak mana? Kalau ketemu ini, Wah, lain. Lain. Kita belum pernah ketemu guru kayak gitu. Itu kayak gitu. Kita belum pernah ketemu guru kayak gitu nah. Kayak gitu. Bukannya kayak gini, itu kayak gitu. jadi alhamdulillah untuk Mas Gofur dan Mas Rudi ini alumni sini jadi tidak pernah menemui Bapak Ibu guru sebagai posisi penghukum ya. Jadi Kita mau ngomong di kandang ini. Cari aman aja kita. Ya. Dada. Jadi ini akibatnya kalau murid kita Bapak Ibu. Jadi
Selama ini kan terpendam. Ya, apa yang dikatakan Pak Bahlil itu akibatnya ke siswa kita, ya itu siswa kita akan dendam, akan marah, ya kan? Oh, pantas. Agresif, ya. Sudah berapa kali lebaran di taman aja. Itu di suatu hukum. Nah sekarang yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Ini nomor diblokir. Sudah. Nah sekarang pada membuat orang merasa bersalah, ya. Nah pada posisi ini biasanya suaranya itu lebih lembut, ya, lebih lembut. Nah, jadi membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Ada. Atau menjadi, ya. Nah, terus pada posisi ini, ya, yang diucapkan ya kalimatnya ya biasanya itu ibu sangat kecewa sekali dengan kamu, ya kan? Jadi gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, jadi suaranya lebih lembut daripada ya. Nah seperti itu. Nah kalau siswa kita ya, kalau siswa kita mendengar kita seperti ini, akibatnya apa? Apa yang terjadi pada siswa kita? Psikis. Jadi siswa kita itu merasa bersalah, ya kan? Jadi Nggak bisa tidur. telah mengecewakan orang-orang yang disayangi, ya. Nah seperti itu. Selanjutnya yang ketiga adalah posisi teman, ya. Nah pada posisi ini lebih akrab ya, dengan nada datar ya bahasanya ya. Nah guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, ya. Nah, jadi contohnya di sini yang disampaikan ya, yang diutarakan, ayo bantulah demi bapak ya, ibaratnya teman, ya kan? Sebagai teman. Nggak apa-apa, ini aku nggak apa-apa. Mohon dibantu ya. Ayo bantu bapak. Ada ini ada. Banyak kayaknya. Oke, kalau kita di posisi teman ya, kalau di posisi teman dan kita mengutarakan seperti itu pada siswa kita, apa yang terjadi pada murid kita? Akibatnya apa? Meluncak deh. Ya siswa ini kan murid kita ini kan merasa akrab dengan guru, ya kan? Merasa akrab. Selanjutnya yang keempat adalah posisi monitor atau pemantau. Nah ini yang biasa keliling nih. Pada posisi ini ya, pada posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi, ya. Jadi Yang paling ini banyak nangkap siswa ini. kalimat-kalimat yang disampaikan contohnya ya. Penangkapan ini. Pada posisi pemantau ini biasanya menggunakan data atau catatan-catatan ya, karena memantau ya, di situ mengawasi ya. Selanjutnya untuk posisi terakhir adalah posisi manajer ya. Posisi manajer ini adalah posisi paling terakhir ya, yang terakhir yang tertinggi ya. Posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jadi pada posisi manajer ini ya, pada posisi
posisi manajer itu sudah memiliki keterampilan pada posisi teman dan pemantau. Saya manajer keuangan. Ya, jadi Hari ini sumbangan. apa yang kita yakini. Jadi kembali lagi ke keyakinan kelas, ya. Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi dari 5 posisi kontrol ini, Bapak Ibu coba merenunglah 30 detik. Di posisi manakah saya saat ini? Di belakang. Di belakang. Detik, Bupir. 30 detik. Iya. 30 detik. Nggak masuk juga manajer keuangan. Kamu barusan tadi tema utang, kamu barusan. Saya sebagai pelanggan setia di sini. Saya pertama tadi apa namanya itu? Pakai tujuh. Senjata. Oke, sudah Bapak Ibu? Jadi dengan mengetahui akibat seperti ini, ya. Oke, nah perhatikan ini Bapak Ibu, 5 posisi kontrol, ya. 5 posisi kontrol, ya. Jadi ini adalah identitas gagal. Karena ini kontrol dari luar, motivasi eksternal, ya. Jadi ini juga kontrol dari luar, ya. Meskipun ini identitas berhasil atau sukses. Nah, kontrol diri dari dalam, motivasi internal, ya, atau intrinsik, ini pada posisi manajer, ya. Nah, kalau kita berbuat, ya, kalau berbuat, nah hasilnya nanti akan dilihat, ya Bapak Ibu, ya. Nah, berarti hasilnya ini dan dampak pada muridnya ini. Ada di belakang. Ya kan? Nah, kalau kita pada posisi penghukum, berarti dampak pada murid adalah mengulangi kesalahan. Makanya di belakang itu begini. Ya. Nah, jadi ini teman, ya, kalau pada membuat merasa bersalah, dampak pada murid kita adalah merasa rendah diri, ya. Nah, teman ini dampaknya pada murid kita, pemantau, dan yang paling bagus memang dampak di posisi manajer, ya. Jadi setelah mengetahui ini semuanya, dampaknya di posisi-posisi ini, ya, kita semua membenahi diri agar kita bisa pada posisi manajer. Seperti itu Bapak Ibu, ya. Lanjut. Oke, sekarang kita lanjut pada restitusi. Jadi tadi mengenai restitusi, apa restitusi? Ya. Menurut Gosman, ya, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya. Nah, restitusi itu membantu siswa untuk memiliki tujuan, ya, lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan saat mereka berbuat kesalahan, ya. Nah, melalui restitusi ini, ya, ketika siswa berbuat salah, guru akan menanggapinya dengan cara yang memungkinkan siswa untuk membuat evaluasi internal, ya. Nah, untuk membuat evaluasi internal tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka, ya, dan mendapatkan harga dirinya. Nah, seperti itu. Nah, ini ciri-ciri restitusi, ya. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, yang kedua, restitusi memperbaiki hubungan.
Selanjutnya restitusi adalah tawaran bukan paksaan, ya. Nah, jika restitusi itu dipaksa, itu merupakan bukan restitusi yang sebenarnya, akan tetapi itu adalah konsekuensi, ya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi menguatkan. Restitusi fokus pada solusi. Dan restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, selanjutnya, ya, jadi Gasan ini merancang tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi. Jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ya, dengan tujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, jadi ini kalimat-kalimatnya, ya. Jadi berbuat salah itu tidak apa-apa, gitu ya. Jadi tidak malah kita menjatuhkan, tapi kita menumbuhkan keyakinannya. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Nah, di sini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kalimat yang disampaikan, nah seperti ini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, gitu ya. Jadi tetap menggali. Nah, tapi siswa sendiri yang iya, jawabannya itu dari dalam diri siswa sendiri, mengetahuinya sendiri, ya. Nah, sebagai guru hanya membimbing saja. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan yang bertujuan untuk menghubungkan nilai-nilai yang anak yakini dan berpindah menjadi orang yang anak inginkan, ya. Ini kalimatnya, ya. Jadi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, jadi mengingatkan kembali keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Jadi seperti itu. Untuk kegiatan untuk segitiga restitusi ini, saya dan Pak Dedi ini sudah menerapkannya, ya, sudah menerapkannya ke siswa. Waktu itu memang untuk tugas, ya. Jadi kami menganalisis masalah, ya, masalah ada kasus. Jadi setiap saya juga 2 kasus, Pak Dedi 2 kasus, ya. Saat itu saya mengambil karena di masa pandemi dan kasus yang sering kita hadapi adalah siswa yang tidak mengumpulkan tugas, ya. Ini hampir semua Bapak Ibu menghadapi. Dan saya yang kedua kasusnya yaitu tentang cyberbullying. Nah, itu tentang yang seperti yang dialami tadi di kelasnya Bu Mami, yaitu membuli, ya, membuli itu. Nah, itu kemarin saya menerapkan segitiga restitusi. Nah, Pak Dedi sendiri kemarin tentang tugas yang mengirim tugas temannya yang di crop itu kan waktu kita pandemi, ya. Nah, jadi itu yang diterapkan. Sama kemarin apa Pak Dedi satunya? Iya. Jadi kami sudah menerapkan segitiga restitusi ini ke anak-anak. Jadi Bapak Ibu semuanya, jadi nanti juga bisa menerapkannya ini ke anak-anak. Jadi anak-anak kita ini kita gali, jadi menyelesaikan masalahnya itu dari dirinya sendiri, dan kita hanya membimbing, ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat seperti itu. Terima kasih. Jadi ini yang kami sampaikan, semoga bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Langsung bangun. Sudah selesai. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini hanya tambahan aja Ya, silakan. buat teman-teman guru penggerak. Ya, Pak Didi. Ya, makasih.
Mas Gofur bisa ya. Ya, terima kasih. Ini hanya tambahan saja buat teman-teman guru penggerak bahwasanya yang dikatakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas itu mudahnya gini. Kalau kesepakatan kelas itu kata-katanya itu bersifat operasional. Kalau keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Sederhananya lagi, keyakinan kelas itu seperti visi ya, atau misi lah ya, misi kelas itu mau apa gitu. Itu adalah keyakinan kelas. Tapi kalau kesepakatan kelas atau peraturan tadi itu bersifat operasional, jadi menggunakan kata-kata atau kalimat operasional juga. Tujuannya apa? Kita buat kesepakatan kelas dengan keyakinan kelas adalah untuk mencapai student well-being atau pelajar yang bahagia. Dengan cara apa? Salah satu pelajar bahagia itu dengan menggunakan segitiga restitusi tadi itu. Ya, saya pikir itu tambahan dari saya. Jadi maksud dari yang dijabarkan tadi itu hanya intinya kan begitu. Jadi kita menggunakan keyakinan kelas dengan kesepakatan kelas tujuannya untuk mencapai agar murid-murid itu belajar dengan nyaman, dengan enak, dengan santai, dengan tidak tertekan gitu kan. Makanya ada istilah segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri dengan cara-cara yang mereka sukai gitu. Jadi bukan kita yang memberi solusi atas masalah mereka, tapi dia menemukan sendiri caranya. Kita hanya memandu dia untuk menemukan itu. Saya pikir itu. Terima kasih. Apa aja lah namanya boleh. Doktor kah atau presentator ya. Ini saya tertarik sekali dengan konsep tadi ya tentang 5 tipe tadi ya. Yang masuk di memori saya itu hukuman, terus bersalah, teman, monitor, manajer. Nah, ini yang memorinya sudah 5 tadi. Nah, dari kelima tersebut yang dipilih tadi yang saat di kotak-kotak tadi Bu, itu yang pojok kanan di bawah tadi kan itu kayaknya yang menjadi alternatif yang terbaik ya, yang manajer ya, karena dampak psikologis terhadap anaknya dianggap lebih positif, dampak psikologisnya tidak mengalami depresi mungkin ya semacam itu, atau takut atau malu atau merasa bersalah. Nah, melihat dari 5 tipe tadi itu apakah tidak disesuaikan dengan karakteristik siswa dulu? Karena apakah langsung manajer yang terbaik ataukah mungkin tipe hukuman yang baik, karena siswa itu kan berbeda dan mungkin hasil penelitian itu kan di mana kita tidak tahu apakah di karakternya orang Kalimantan, Jawa, apa di Eropa atau di Inggris. Nah, ini mungkin ada kajian-kajian sosiologis dan antropologisnya gitu. Jadi misalkan anak yang bandel itu kalau di manajer itu kayaknya masih kalau nggak dukung gitu udah aman. Saya apa sih bentuk mental ya. Ada di sini yang mungkin dari beberapa kajian itu monitor yang bagus, apa tadi manajer yang bagus, cuman mungkin bukan berarti hukuman atau yang teman atau tadi tidak gunakan gitu ya, maksudnya gitu. Jadi karakteristik siswa itu perlu dipertimbangkan. Cara itu yang bayangan saya begitu ya. Jadi konsep ini gimana gitu? Apakah harus tadi diarahkan ke yang pojok bawah tadi ya, itu yang tidak terbaca sih, cuma terdengar aja tadi. Itu yang terbaik. Mengevaluasi diri, bagaimana anak memperbaiki diri. Ya. Di posisi manajer ini Pak, ini sebenarnya kan kita Pak, ya. Jadi posisi kontrol kita. Jadi bagaimana kita itu mengatasi anak, ya itulah kita harus mengetahui kebutuhan dasar anak itu apa. Nah, jadi kita itu menyelesaikan anak itu dengan tahapan segitiga restitusi tadi, ya. Jadi kalau kita itu di posisi manajer yang, jadi ibaratnya kita nggak ke manajer dulu, nggak apa-apa, ya itu kan tahapan. Di posisi manajer itu kan kita sudah pada, ibaratnya kita sudah terakhir pada di posisi teman dan pemantau, ya. Jadi teman dan pemantau. Jadi
kita di sini memikirkan dampaknya siswa ini ke siswa ini apa. Nah makanya kita itu di sini tuh menggali sebenarnya karakteristik anak itu seperti apa memang Pak. Ya, jadi kebutuhan dasar anak itu apa tadi. Jadi memang perlakuan kita itu juga berbeda. Jadi kita memang harus mengontrol diri, mengatasi anak ini seperti apa, gitu. Jadi kalau kita ibaratnya mau penghukum, membuat merasa bersalah, ya nanti kemungkinan besar identitas gagalnya nanti anak itu akan seperti itu dampaknya, gitu loh. Kan kita ini menginginkan anak itu dampaknya nanti tidak seperti itu, gitu loh. Jadi tidak dia merasa rendah diri, mengulangi kesalahan. Jadi anak ini kita membangkitkan motivasi instruksi itu dari dalam diri anak. Jadi kita itu membimbingnya, ya memang kita sebagian anak, misal banyakkan anak IPS, apalagi anak yang kita sudah tahu sendiri, ya kita harus bagaimana memposisikan, gitu loh. Jadi cara